brought to you by Solar Guard. Kembali lagi bersama kita bertiga, duo Bang, Sat, dan Audi. Tolong dikasih spasi ya, jangan disambungin. Iya, betul. Jadi di video kali ini kita sebenarnya bukan mau komparasi ya, tapi lebih ke mengedukasi kepada kalian kalau sekarang mobil 7-seater yang ramah dengan keluarga itu banyak pilihan mesinnya. Ada yang bensin full, ada yang hybrid, bensin dan elektrik, dan ada yang full listrik. Iya. Listrik. Ya, dan tiga-tiga ini jagoan masing-masing di segmennya. Betul. Ini segmennya LMPV, ini segmennya menengah ya, medium lah ya, ini listrik lah ya. Itu segmennya big MPV. Iya. Dan sebenarnya kelasnya juga beda. Karyawan, HRD, Bener lagi. Finance, owner. Sudut pandangnya iya sih. Bener juga sih, iya, bener. Iya, makanya jadi di video kali ini sesuai dari sudut pandang masing-masing ya. Iya, kita akan Tiga ceritain mobil mengenai ini. detail-detailnya, mengenai powertrainnya, kelebihan kekurangannya, USP-nya apa aja. Ya, tonton terus videonya. Nah, sekarang kita langsung bahas soal desain eksterior Eksterior. dan interiornya. Karena masing-masing mobil ini punya karakteristik masing-masing. Betul. Kita mulai dari yang apa? UMR. UMR. UMR mana dulu cuy? Tapi Nggak kebeli UMR juga nggak kebeli, weh. UMR ini apa namanya? Singapura. Walah, iya lagi, beda negara. Tapi oke, Xpander Cross emang punya karakter yang paling berkesan di antara ketiga mobil ini karena punya khas mukanya Mitsubishi yaitu Dynamic Shield. Apalagi ditambah kemodernanan tersebut itu tambah dengan cladding-claddingannya yang juga membuat kesan tangguhnya itu makin berasa dan velgnya juga kesannya tangguh banget ya. Terus ketangguhan tersebut juga berlanjut ke arah interiornya yang dimana dia dilengkapi dengan soft touch dengan jahitan asli dan juga aksen karbon buat menambah kesan sporty. Ya, Jadi loncat ke benar-benar si M6. HRD atau finance-nya karena Iya. harus cuan-cuan aja, irit-irit gitu kan. Jadi penampilan luarnya juga irit khas sebuah mobil listrik. Ya, mobil listrik nggak ada grill, semuanya clean, Mulus ya? futuristik, smooth gitu ibaratnya. Dia masih punya karakteristik khas sebuah MPV, dia agak panjang, Ya. dia agak tinggi juga. Modern lah ya, tapi sayangnya dalamnya itu nggak mirip dengan luarnya gitu loh. Luarnya udah kelihatan futuristik, dalamnya itu agak kelihatan Tua, Tua ya? lu maksud gua apa mobilnya? kesannya tua Lah, sih ya. emang kita bahas mobilnya dari tadi. Sih, Oh, kurang ajar. bahas orang sih kita ya. Iya. Iya, udah mulai tua kan. Udah, jadi kayak gimana? Bodoh. Wah, jangan gitu. Ini kan UMR. Itu UMR plus bonus. Oh, plus Ya ini bonus. bahasanya udah dividen sama omset. Oh, Return bahasanya of tinggi. investment, Iya. ROI. Bahasanya tinggi banget udah kayak harga jual. Nggak baca kamus barusan. Ya, jadi kalau si Zenix ini sebenarnya adalah yang paling gede dan tampilannya juga ya masuklah ke semua segmen dan cenderung aman. Seperti khasnya Kijang, dibawa ke pasar masih oke, dibawa ke kantor juga masih bergengsi, dan dibawa ke hotel bintang 5 juga nggak malu-maluin. Cuma, memang bagian luarnya kita bisa dapat body kit modelista ini, tapi emang agak gondrong jadi bisa gastruk. Plus, bagian dalamnya, dan kalau ingat harganya udah 500 jutaan untuk tipe yang menengah ini, agak sedikit kurang mencerminkan harganya, baik dari desain sama dari build quality bagian dalamnya. Tapi untungnya ketiga mobil yang ada di sini semuanya udah upgrade tampilan dengan memasang kaca film Solar Guard. Kayaknya yang belum ya? Enggak, gue belum pasang. Makanya nih belum pasang. Belum pasang gue ini. Nanti pas deliver. Pas delivery pasti ada ya? ya? Pasti. Nah sekarang udah tahun 2025 ya, masa bahas mobil nggak bahas teknologi? Kita mulai dari yang paling tengah. Tengah lagi, tapi emang Xpander Cross di kelas LMPV standarnya fiturnya sih oke-oke aja sih ya. Dan Xpander Cross ini udah punya Android Auto juga Apple CarPlay walaupun masih dicolok. Udah ada wireless charging dan udah ada kamera 360 depan, kiri, kanan, dan juga belakang. Lalu ada Activia Control juga buat pengendalian yang lebih baik di Xpander Cross. Dan juga ada tempat tisu yang tersembunyi di konsol tengah. Feature itu. Ya, yang ngapain juga bawa tisu ya di dalam mobil. Oke, lanjut lagi kita ke BYD M6. Yakin mau ngomongin feature sama mobil Tiongkok? Hah? Yakin, gue gini nih. Sombong. Tentang apa aja emang apa aja? Feature paling lengkap di antara semuanya. Satu-satunya yang dilengkapi dengan ADAS yang lengkap, panoramic roof, cup 10 seat, layar bisa muter-muter. Muter juga ya. Ada kita bisa tinggal gini doang nih, gini doang. Itu sengklek namanya. Mobilnya nanti ikutan miring nanti mobilnya.
Udah. Oke, jadi sekarang kita mau langsung ke driving ya. Itu jelasin dulu fiturnya apa? Katanya kecanggihan. Gimana Jenik? Iya, ngomongin teknologi buka-bukanya. Iya. Ini teknologinya apaan? Oh yuk, tanpa TSS kan? Yang ini enggak, tapi di atasnya ada, tapi udah 600-an. Wireless charger nggak ada. Aduh. Android Auto ada untungnya, Apple juga ada. Oh, bisa ngingetin ganjil genap. Astaga. Sekarang di head unit Oke. bisa. Itu mah di alarm aja, pakai di handphone, gampang gitu. Masa lupa sih sama plat nomor sendiri? Ingat sih, ingat. Ya, gimana? Sama ada ini, apa namanya, kalau yang paling mahal ada Hainoho tutup pintu. Kepake nggak? Kepake nggak? Kepake nggak? Gua waktu launching aja nggak pernah pakai, nggak berguna. Itulah, makanya kalau berisik juga nggak pakai itu mau fitur kan. Ampun. Yaudah, jadi langsung aja kita nyetir aja. Ya, yaudah langsung. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan driving. Iya. Dan kebetulan ya, kita driving di Innova Zenix ini karena udah dipasangin kaca film Solar Guard. Iya, tadi mau pakai M6 cuman Belum Pasang kaca filmnya. Panas men dibikin ini. Panas. Terus mau pakai expander cross juga udah dipasangin Solar Guard Tapi sebenarnya. cuma dia yang ada panoramik. Iya. Itu dia, jadi gelap di expander cross, makanya kita pakai Zenix ini. Dan juga Iya. lega ya. Ya, Zenix ini lega, gue di belakang lega banget. Itu dia. Terus nggak lupa juga soal kenyamanannya. Ini kita syuting di peak. Yang kalian tahu panasnya kayak gimana. Iya kan, parah banget panas satu peak. Tapi karena pakai kaca film Solar Guard, nggak masuk ke kabin sama sekali panasnya. Iya. AC-nya aja cuma levelnya 2 loh, padahal kita 3 orang. Nyaman. Nyaman banget ini emang. Iya. Jadi menolak panasnya bagus ya untuk Solar Guard ini. Benar, menolak bala bagus nggak? Pakai garam. Tadi kita baru ngomongin pakai garam. Alah, lagi garam. Iya. Oke lah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya soal driving atau mesinnya sekarang ya kita bahas dulu. Teknologinya lah. Teknologi. Teknologi penggeraknya. Penggerak. Nah, karena kan 3 mobil itu punya teknologi penggerak yang masing-masing berbeda. Dan Iya. sekarang yang pengen gue bahas dulu pertama adalah teknologi penggerak yang paling familiar sama masyarakat Indonesia. Yaitu monggo. yang bensin dulu, Ya. Expander Cross. Iya. Dia mesin bensin 1500 cc, 4 silinder dengan keluaran tenaga 104 horsepower dan torsinya 141 Nm. Emang sih cukupan aja Cukupan tenaganya. sih, ya. Tapi mesin bensin lagi-lagi nggak ngerubah kebiasaan sama sekali masyarakat Indonesia. Kalau habis tinggal ngisi bensin, Ya. terus nggak ada range anxiety ya, Nggak ada. Nggak Karena ada isi sama bensin sekali. gampang, Isi cepat bensin di mana-mana gampang. orang bisa. cepet, dan ya iritnya sih masih dapet di perjalanan jarak jauh. Apalagi pakai CVT ya. Bener, pokoknya nyaman pakai mesin bensin. Oke, terus yang paling breakthrough nih. Ya, oke. Sekarang selanjutnya yang paling breakthrough dan paling sering diomongin dan sering jadi hype kalau di masyarakat ke Indonesia, Ya, yaitu ya. mobil listrik. Ya, yang pakai baterai casan sama apa dinamo cukin, kilikan tuh dinamo setan kalau. Tamiya. Tamiya itu. Tunggu. Lu ngomongnya Tamiya apa Audley? Wah, ketahuan generasi tahun Tamiya berapa nih? 80-an, 90-an tuh. Ketahuan Audi generasi tahun 2000-an ke atas berapa? tuh. udah balik ke topik. Jadi BYD M6 ini dilengkapi dengan motor listrik penggerak roda depan. Powernya sih lumayan loh, 201-an kalau nggak salah, 201-an PS. Torsinya sih badak, 310 Nm. Cuman Torsi itu mobil listrik, sesuai karakteristik mobil listrik yang Iya. torsinya tersedia dari RPM rendah banget. Tapi balik lagi ya, mobil listrik itu sebenarnya dia punya torsi segede gitu, performanya nggak sampai gimana-gimana banget karena dia berat. Bener. Baik lagi, dia punya baterai, dia bisa jalan teoritisnya ya sekitar 500-an kilo, tapi aktualnya mungkin sekitar 400-an kilo. Dan kalau kalian pakai mobil listrik, itu habit kalian harus agak Bukan diatur ada sih, dikit emang ganti. ya. Iya, berubah sih sebenarnya habit Itu kalian. makanya. Satu, dia harus ngecas, Iya. otomatis. Kalau di dalam kota 400 kilo sih lebih dari cukup. Tapi begitu kalian mau bawa mobilnya agak keluar kota, melipir gitu kan, mau jalan-jalan agak jauhan, itu kalian harus kayak rute planningnya tuh harus bagus banget. Iya. Mau cari tahu SPKLU-nya di mana aja, atau rumah, kira-kira punya rumah berapa biji yang bisa kita colok, Nah, gitu kan, iya. ibaratnya. Kira-kira kayak gitulah. Itu kita harus agak rubah sedikit. Tapi kalau kita ngomongin efisiensi, ya tentu saja running cost-nya ya, atau Ya. operational cost-nya mobil listrik itu Sangat sangat rendah. Rendah. Iya, jadi Dibanding bayangin aja. ya bensin. bayangin kalau misalnya full tank mobil biasa kan sekitar 300, 400, 500 ribu ya. Betul. Kalau mobil listrik itu sekali ngecas full mungkin 100 ribu, 100.000, 90 ribu malah iya. kadang-kadangnya cuman. Karena 1 kWh itu cuman berapa? Kalau di 1.500 kalau di rumah. 1.500. Kalau di SPKLU 2.500-an ya kurang Iya, lebih ya. iya. Itu tetap murah banget. Murah banget. Jadi otomatis ya murah running cost-nya. Iya, Tapi ada tapinya lagi nih. Hmm. Karena dia baterainya harganya agak tinggi, otomatis mobil-mobil yang kalian dapatkan itu cenderung ya, kalau mobil listrik ya, Iya. itu satu segmen di bawahnya. Iya. Contoh, BYD M6 ini harganya 400 jutaan, tapi sebenarnya kalau kalian lihat ini mobil,
dan mobilnya dikasih mesin bensin, itu paling main di harga 200 jutaan, 300 Kayak jutaan. expander. Kayak expander levelnya sebenarnya. Cuman balik lagi karena dia ada baterai, dia jadi harganya satu tingkat di atas expander. Bayar teknologi sih jadinya. Bayar teknologi. teknologi, itu yang kalian bayarkan. Si baterainya itu yang kalian bayarkan. Iya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sebenarnya tertarik sih pengen nyobain elektrifikasi, tapi nggak pengen ngerubah kebiasaan, udah nyaman sama yang sekarang gitu. Makanya ada pilihan mobil hybrid. Dan kalau boleh jujur, pilihannya sebenarnya banyak ya. Nggak Banyak, cuma- sekarang hybrid banyak. Nggak cuma Toyota doang, ada Nissan, ada Honda, dan bahkan brand China juga udah main hybrid. Betul. Ya. Tapi ini contoh yang paling bisa kita kenali. Kenapa? Karena Relevan lah ya. Iya, Nah. relevan banget. Karena di sini, di mesin hybrid Toyota ini, kita nggak perlu merubah kebiasaan. Tapi kita tetap dapat efisiensi ala mesin listrik. Kenapa? Betul. Karena kalau misalnya dalam kota, macet-macetan, Iya, stop parkir, and go. ya segala Oh. macam ya. Itu majority rute kita. Dan dia lebih banyak main di baterainya kalau kena macet. Jadi mesinnya tuh bisa bobo dulu dan kita nggak ngebakar bensin secara percuma gitu Betul, intinya. Nah, baru pas kita keluar kota, baterainya bobo, mesin bensinnya yang kerja. Betul. Dan kali ini tinggal isi bensin kayak biasa, kita nggak ngerubah kebiasaan kita dari yang udah-udah. Isi bensin kan ya paling cepet kan gitu kan. Iya makanya. Iya, Jadi nggak ada ketakutan jarak tempuh ya Sat? nggak ada sama sekali. Jadi kayak yang terbaik dari dua dunia Dua coba dunia, digabungkan benar. di iya, hybrid kayak itu sebenarnya. fleksibelnya dapat, iritnya dapat. Masih dapat. Belum performanya. Iya, Betul. obrolan mobil hybrid tuh kenceng loh rata-rata. Toyota terus di bawahnya Terus kan. di bawahnya, wow. Iya, karena Iya. dipandu sama motor listrik, Motor listrik. ya untuk memandu. Iya, Betul. jadi emang agak kebalikan nih, karena kalau motor listrik biasanya kuat di putaran rendah, tapi begitu udah kecepatan tinggi kayak 100 gitu, tarikannya udah mulai berkurang. Kurang. Nah, ya tapi dari segala benefit itu memang kalau mobil hybrid itu ada juga beberapa kekurangan. Kayak misalnya, kita kan tahu kalau mobil listrik murni dengan plat biru itu Iya. bebas dari ganjil Betul, genap. betul. Itu hybrid sayangnya belum per saat betul. ini ya. Iya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Nah, padahal emisinya juga bagus-bagus juga loh. hybrid. Emisinya justru lebih rendah Iya, sebenarnya. makanya. Kedepannya emisinya lebih rendah daripada mobil bensin. Nah, sekarang kita bahas soal rasa berkendaranya ya. Yang Iya. pertama dari Expander Cross dulu. Ya, seperti kebanyakan mobil bensin yang ada di Indonesia, bantingan setirnya, terus arah setirnya itu direct, mau digas mau direm natural banget rasanya. Jadi kalian nggak perlu ngerubah habit sama sekali karena nggak ada regenerative braking kayak di mobil listrik. Iya. Ya kan? Ya. Terus soal bantingannya di kelas LMPV Expander Cross yang paling nyaman karena suspensi udah sama kayak Pajero Sport loh. Iya. Jadi empuknya dapet, terus bantingan suspensinya juga dapat ketika kita nikung tajam. Iya, Buat kita- dimanuverin zigzag itu Masih masih enak. dapat, Iya. masih enak. Itu kita nggak expect dari mobil itu. Ternyata Iya loh. suspensinya enak. Makanya apalagi ditambah Active Yaw Control yang ngebuat kontrol dari Expander Cross-nya jadi lebih bagus. Iya, tapi katanya ada manual mode tapi nggak ada pedal shift, apa itu? Ya gimana ya, kan iya sih enak sih biar lebih direct ya. Iya. Benar, hybrid gimana hybrid? Hybrid gimana kalau Innova hybrid? Zenix, Ya, ayo. jadi untuk Innova Zenix ini sebenarnya karena dia adalah mobil yang udah dipikirin untuk jadi mobil hybrid sejak awal dibangun gitu ya. hybrid sejak lahir. Hybrid sejak Ah, lahir. iya. Dia bantingannya juga sama aja kayak mobil normal dan ini adalah bantingan kijang yang paling nyaman. Bahkan kijang Innova Reborn atau Innova pertama kali pun nggak akan bisa dapetin Ya, bantingan nggak akan ini. bisa. Sasisnya kan Karena beda. dia udah monokong. Iya. Kalau kemarin leather frame. Makanya Iya. kenyamanannya udah beda level sih ini. Iya, Ya. udah lebih lega, lebih nyaman. What do you expect gitu? Mau minta apa lagi gitu? Ya Tapi paling ada keunikannya juga kan, Apaan, nyetirnya kan, karena dia hybrid, kalau di kecepatan tertentu mesinnya nggak nyala. Iya. Nih sekarang EV only. di 60 km per jam tuh kan, Hah? EV only. Iya. Only jadi hening, Udah. Senyap, senyap, nyaman, gitu. Iya. Dan itu karakteristik yang dipunyai sama mobil listrik full kayak BYD Iya. M6. Gak ada tuh suara mesin, gak ada suara vibrasi-vibrasi yang gimana banget, gak ada, bener-bener gak ada sama sekali. Jadi nyetir tuh bisa orang-orang yang gak terlalu mempedulikan fun to drive gitu, tapi pengen nyaman, pengen easy to drive, itu mobil listrik rata-rata easy to drive. Cukup dari A ke B dah selesai. Cukup dari A ke B Iya. beres dan nyaman, Nyaman. gitu loh ibaratnya. Cuman memang kalau kalian mengincar fun to drive, mobil listrik itu jarang yang fun to drive. Nah. Karena rata-rata abot, Iya. berat. dan gitu loh. setirnya hambar. Dan setirnya hambar. Terlalu ringan setirnya. Betul. Ya, for your information lagi, BYD M6 yang ukurannya lebih kecil daripada si Zenix ini Iya. lebih berat jauh daripada Zenix. Padahal lebih compact ya. Padahal jauh ukurannya. lebih compact. Iya. Lagi-lagi karena baterainya. Baterainya. Dan Itu sih. Iya, itu adalah bukti jangan tertipu penampilan. Quote dari Bapak Hilsat, quote of the day. Mantap. makanya Hillsat biarpun tampilan kayak gini ya, sebenarnya Lebih Udah. lebih dewasa ya. Lanjut. Oke, jadi biarpun M6 itu
visualnya lebih kecil emang lebih berat. Tapi jangan lupa juga gara-gara motor listrik dan baterai itu bobotnya lumayan, mobilnya harus dikuatin biar nggak kalah sama baterai dan motor listrik, terutama pas menikung. Betul. Dan karakteristik motor listriknya juga unik ya. Jadi kalau mobil bensin itu biasanya makin kalian gas, makin kencang itu makin teriak gitu kan. Makin kencang makin enak gitu. Iya. Motor listrik dan baterai ini kombinasinya cenderung napasnya pendek. Jadi kalau kalian di tol gitu kecepatan 100 gitu mau take over tuh agak lemah. Agak lemah putaran atasnya. Jadi makanya sebenarnya kompensasi yang ideal adalah hybrid. Atasnya di take over sama mesin bensin, bawahnya akselerasinya itu di take over sama motor listrik yang punya torsi gitu. Jadi emang transisi yang bagus ya hybrid sih, emang bener. Iya, tapi jangan lupa biarpun M6 lebih berat bobotnya daripada Innova, tetap cicilannya lebih berat Innova. Kan lu owner. Antum kan dari perspektif owner. Mau cash, mau nyicil, gak terlepas owner atau bukan. Nyicil mah nyicil aja, cash aja. Saya yang mikirin nyicil nih. Finance yang ngaturin biar lu pada bisa nyicil. Iya, belakangan saya bantuin tuh. Mana sih? Kan fasilitas kantor, nyicil aja. Iya, kan fasilitas kantor tuh. Oke, jadi kesimpulannya balik lagi ke awal lagi ya. Karena Xpander Cross yang mewakili mobil bensin itu cocok banget buat para perintis, bukan para pewaris. Gaya. Karena ya Xpander Cross dinyalain langsung bisa mengantarkan kalian jarak deket, jarak jauh, nggak masalah sama sekali. Nyamannya dapet, fiturnya oke, performanya juga mantep. Walaupun memang biaya perawatannya biasa-biasa aja ya, standar sih. Tapi ya udah nggak perlu khawatir jadinya. Tunggu, kalau misalnya beli Xpander jangan deket-deket ke dealer Porsche. Oh gitu, nanti jadi kepikiran. Ada firasat bakal mau nyundul gitu. Jangan ya, tolong jauhi dealer Porsche. Bahaya. Udah. Buat kalian yang punya pemikiran hijau atau green, bukan green screen, bukan itu syuting. Jadi kalian concern banget sama lingkungan, concern banget sama efisiensi, concern banget sama running cost yang murah, BYD M6 yang mewakili mobil listrik ini bisa jadi pilihan kalian. Kalian lagi-lagi dia punya efisiensi yang sangat bagus. Kalau kalian pakai dalam kota juga kalian nggak usah worry. Biarpun memang sebagian besar kalian bayar di muka ya, harganya cenderung agak tinggi buat sebuah segmennya. Tapi ya baik lagi kalau kalian mau pakai mobil ini juga agak-agak keluar kota jauh-jauh, kalian butuh perencanaan yang lebih matang. Makanya mobil ini cocok untuk orang-orang yang suka merencanakan. Kayak orang finance, orang accounting, itu cocok. Dan saking hijaunya sih bagi DM6 kita bisa pesan pakai aplikasi hijau dan yang datang ada stiker hijaunya di samping. Bener lagi. Ntar dulu gue belum ngasih kontrak itu. Kalau dia promosi ntar. Tapi yang ini juga. Ya itu juga. Yang ini enggak. Yang itu gimana? Yang itu gimana? Kesimpulannya. Tapi nah Innova Zenix mewakili mobil hybrid. Jadi kalau misalnya mobil hybrid ini adalah middle ground yang balance di antara mesin bensin biasa dan mesin listrik. Kenapa? Kita tetap dapat fleksibilitas ala mesin bensin biasa. Kemana-mana bisa, tinggal isi bensin kayak biasa, tidak perlu merubah kebiasaan sama sekali. Tapi di dalam kota, di situasi sehari-hari, kita tetap dapat irit, nyaman, tenang, dan halusnya dari tenaga baterai dan motor listriknya. Cuma buat Zenix ini memang harganya nggak murah. Harganya sih 500 juta, tapi bagian luar sama dalam beberapa detailnya tuh kayak kurang 500 juta. Masa mobil setengah miliar kayak gini, agak sayang sih. Nah, tapi apapun mobil yang kalian pilih di komparasi ini atau versi edukasi ini, tetap pakailah kaca film dari SolarGuard. Apalagi sekarang SolarGuard punya produk PPF alias Paint Protection Film. Nah, jadi lebih terlindungi, enak tuh. Luar dalam terlindungi. Jadi dalamnya adem, luarnya juga anti gores. Iya, itu dia. Nah, buat kalian yang pengen pasang kaca film SolarGuard, kalian bisa dapat diskon 50% plus gratis pemasangan PPF door cup tuh yang ada di handle pintu yang sering kecoak sama kuku sama cincin. Nah, itu bisa dipasangin. Kalau handle pintunya flash gimana? Itu bisa diobrolin sama SolarGuard. Makanya transaksinya bisa lewat DM atau via WhatsApp. Jadi langsung pantengin aja Instagram solarguard.id. Ya, @solarguard.id ya. Betul. Oke, jadi itu dia untuk komparasi dan edukasi kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Gue Hilsat. Gue Bagas. Audi. Dadah. Dadah. Wow, I got that wow. Anything that I want, I'ma get it now. Yeah, wow, I got that wow. I be feeling like a knockout, baby, pow.